Assalamualaikum, ketemu lagi sama Mami Donna. Di mana? Madon Official Story, kan? Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Semoga kebarokahan rezeki kalian itu berlimpah. Amin. Dan di sini kita mau cek and recheck untuk sebuah energi. Apa? Ya cek-cek ombak lah. Perasaan manusia itu terkadang kayak air laut. Kadang pasang, kadang surut, ya kan? Kadang ombak besar, kadang ombak kecil, bahkan cuma riak-riak doang, ya. Kadang air laut tampak tenang, namun terkadang air laut tidak tampak tenang. Terlihat seperti air itu bening sekali, ternyata air itu keruh. Nah, di sini kita mau cek and recheck apa yang terjadi di cekin ombak. Bukan lagi. Di sini Madon cuma story ya. Call me Mami Donna, don't call me Bunda. Nanti kalau panggil Bunda banyak yang minta Bunda piara akan daku. Aduh, tidak saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Bukan lagi. Apa ya? Untuk cek ombak hari ini, mungkin besok, lusa, kapanpun. Jangan lupa ya. Di follow juga akun YouTube-nya Mami, di subscribe. Kalau mau nonton live-nya. Oke, ada apa manusia itu? Kenapa seperti ombak di laut? Kan ada apa sebenarnya? Oke, manusia itu sebenarnya sekarang itu menyesali karena beberapa orang kebingungan, sakit hati, menyesal karena sebuah kejadian. Beberapa orang ditipu, geng. Beberapa orang dibohongi, tapi malu untuk mengungkapkan bahwa sudah tertipu. Bahkan manusia ini tertipu karena terlalu banyak mau di dalam kehidupan manusia tersebut. Dan kenapa checking ombak ini naik dan turun kadang-kadang, ya kan? Ya, manusia ini pilihan sudah banyak, padahal kekuatan dari jiwa dan raga tidak kuat, alias besar pasak daripada tiangnya, ya kan? Karena nggak dipakai paku, bukan lagi. Banyak hubungan yang dilipat gandakan tanpa melihat apakah hubungan ini bisa membawa kebahagiaan atau bisa berujung dengan happiness, sama aja lah, ya kan? Ya, kemandirian seseorang ternyata dituntut untuk sebuah cinta. Cinta itu bukan hanya saling lu cinta, gue cinta, sama-sama cinta, ndak kenyang, ya kan? Harus bertanggung jawab, bukan bertanggung jahat. Kebanyakan cinta itu semua bertanggung jahat. Tidak ada kepasrahan yang dianggap ini sebuah hubungan yang bisa membawa kenyamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran, ya kan? Harusnya kan seperti itu. Tapi di kondisi tersebut orang membawa cinta akhirnya ngeblur. Entah bagaimana caranya ngeblur karena manusia ini kebagongan dan kebingungan. Beberapa orang sudah menerima karma baik dan karma buruknya sesuai amal dan ibadahnya, sesuai niat dari hati yang paling terdalam. Percuma manusia itu mencoba melakukan sebuah keadilan dari sebuah kebaikan. Kalau niatnya sudah tidak baik di dalam hati, di bibir pun akan terlihat hambar. Dan banyak yang melakukan pengkhianatan dikala manusia itu sudah benar-benar melakukan sesuatu dengan kebaikan, tapi manusia itu membalas dengan keburukan, yaitu melakukan segala hal yang menjurus ke devil, toksik, ya, terlalu banyak racun sehingga mempengaruhi dari sebuah kondisi, terutama finansial ini seperti air yang pasang dan air yang surut. Banyak pun introspeksi tidak mempengaruhi, di mana air itu memang di laut pasang dan surut itu pasti. Tetapi manusia itu maunya pasang saja, surut tidak mau. Harusnya keseimbangan dalam hidup itu harus jelas. Banyak masalah yang mengambang, banyak tentang cerita yang tidak usai. Kebahagiaan ini hanya diambangkan, bahkan banyak yang menunggu bagaimana caranya bisa bahagia. Bagaimana mau bahagia kalau keputusan kalian tidak ada yang jelas? Semuanya mau diambil, semuanya mau diterima. Gak bakalan bisa semua didapat, apalagi dikatakan di sini bahwa ya,
Impian manusia itu memang besar, impian manusia itu memang tinggi. Tetapi komitmen tanpa impian yang nyata, halunisasi, tidak akan membawa sebuah kepuasan dalam diri atau kemenangan apapun bentuknya. Di mana namanya pergerakan hidup itu harus ada. Bukan saja manusia itu maunya hidupnya stabil, hidupnya tidak naik, tidak turun, maunya stabil. Tetapi tidak menstabilkan ego. Masih saja memakan ego sampai kenyang. Hanya karena kebucinan, gak bisa. Bucin banyak hal sayang, bukan bucin sama pasangan atau sama. Bucin dalam hal keegoisan diri ini masih saja mempengaruhi hidup manusia, itu tidak akan berubah. Begitu saja. Tidak belajar dari sebuah kehancuran kehidupan. Kehidupan itu sudah hancur tapi masih saja dipaksakan. Akhirnya sulit. Dan kita mau lihat bagaimana perjalanan cinta dari buku cinta, ya. Mami tidak meramal, hanya bercerita tentang kehidupan manusia berdasarkan buku saja. Ini adalah buku, bukan kartu. Buat Mami ini buku yang harus diceritakan dari sebuah perjalanan hidup manusia, dari sebab akibat hidup. Di mana ada akibat, pasti di situ ada sebab. Dan perjalanan cinta ini apa yang ingin disampaikan dari sebuah ceritanya adalah, ya, cinta itu semua rata-rata tertarik di awal. Begitu indah, begitu mempesona, ikan udah kayak Rexona. Begitu mempesona sehingga lupa daratan. Rata-rata manusia itu terlalu tertarik di awal. Promosi itu hanya waktunya itu sebulan sayang. Habis promosi ya sudah nggak ada lagi. Bagaimana? Manusia itu harus mengenal satu sama lain, bukan, ya banyak sih yang kenal cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Terus semua itu butuh proses. Harus tahu siapa elu, siapa elu, siapa elu. Kebanyakan manusia itu merasa ini sudah chemistry, baru udah melupakan hal-hal yang harusnya secara logika. Banyak orang yang ingin bisa bahagia. Semua gue juga pengen, ikan. Bukan bahagia cuma enak-enak doang. Bahagia itu harus bisa melepas semua apapun yang sudah terjadi di masa lampau. Harus bisa melepas semua yang sudah menjadi beban. Bukan menambah jadi beban. Bukan menambah lagi cerita yang sudah lepas, atau manusia ini harusnya tidak akan mungkin melepaskan sesuatu kalau manusia itu menyayangi, manusia itu mencintai, manusia itu menghormati, manusia itu menghargai, tidak mungkin akan melepas. Kenapa sampai mau? Kebanyakan manusia itu menggenggam erat-erat sesuatu yang sudah tidak layak pakai. Sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan. Dan sudah tidak bermanfaat lagi dalam hidup. Tapi masih dipaksakan. Kenapa masih dipaksakan? Sebentar sayang, Noni datang sebentar ya. Mau dipaksakan bagaimana? Ya kan? Karena manusia itu selalu membedakan satu sama lain sayang. Sorry kejeda, ada Noni baru pulang ya. Selalu membeda-bedakan satu sama lain. Yang satu begini, yang satu begitu, yang satu begitu. Nggak bisa. Komitmen dari sebuah hubungan itu harus melandasi yang kurang dilengkapi, yang berlebihan disesuaikan. Jangan maunya yang kurang dibuang, yang lebih diambil. Gak bisa sayang, karena hidup itu semuanya harus bisa memaafkan dan melepas sesuatu yang sudah pernah terjadi di dalam hidup. Maka semua akan datang, yaitu kebahagiaan. Jangan sampai keinginan bahagia tapi masih saja harus bergantung dengan masa yang tidak layak lagi. Kalau sudah manusia itu pusing, 7 keliling, ujung-ujungnya berpikir masa yang sudah lewat. Tidak bisa sayang. Banyak isu yang terjadi, harus bisa healing. Banyak kejadian yang berlipat ganda, tapi harus tahu solusi kebaikan hidup itu hanya pada diri Anda, kalian, kita semua, apapun bentuknya. Hanya kita yang bisa melihat bagaimana caranya mengadaptasi sebuah masalah itu menjadi ringan. Kebanyakan masalah dibikin berat, sebenarnya nggak berat, tapi manusia itu terlalu serakah. Maunya lebih, tidak mau kurang. Harusnya tahu kurang itu disetarakan menjadi sederhana dan menjadi nikmat. Itu baru bahagia sayangku cinta.